Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasmanul Hasibuan dari Prodi PGSD 3A. NPM 23140029. Baiklah, saya akan membahas tentang materi Bahasa Indonesia kelas tinggi yang berjudul Kurikulum Merdeka. Yang akan saya bahas yaitu tujuan kurikulum merdeka, prinsip perencanaan kurikulum merdeka, karakteristik pembelajaran kurikulum merdeka, dan landasan kurikulum merdeka. Yang pertama saya bahas yaitu tujuan kurikulum merdeka. Tujuan kurikulum merdeka memiliki tujuan untuk mewujudkan pembelajaran yang bermakna dan efektif dalam meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan akhlak mulia serta menumbuh kembangkan cipta. Dalam hal tersebut, konsep belajar sepanjang hayat yang berkarakter Pancasila diwujudkan atau diuraikan dalam Profil Pancasila. Rumusan Profil Pancasila sejatinya mendasarkan pada pertimbangan terjadinya perubahan dalam konteks global yang direspons, termasuk terkait dunia kerja, perubahan sosial, budaya, dan politik. Adanya kepentingan nasional terkait dengan budaya bangsa, nasionalisme, dan agenda pembangunan nasional yang merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Dalam pembukaan Undang-Undang 1945 tertulis cita-cita bangsa Indonesia yang menjadi arah kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan untuk dunia pendidikan, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan tersebut dengan demikian mengarahkan agar pendidikan mampu menyiapkan peserta didik menjadi warga negara Indonesia sekaligus warga negara dunia yang mampu menjaga dan mengembangkan warisan budaya bangsa, dan terdorong untuk berkontribusi aktif dalam mewujudkan kesejahteraan dan lingkup nasional maupun global. Berikut pembahasan mengenai masing-masing tujuan dari cara mencapai Profil Pancasila. Yang pertama, sebagai materi pembelajaran dalam kegiatan intrakurikuler. Pengintegrasian dimensi Profil Pancasila dalam intrakurikuler dilakukan dalam bentuk capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan materi atau topik pembelajaran. Terus yang kedua, sebagai pengalaman pembelajaran atau strategi pengajaran yang digunakan guru. Penguatan dimensi Profil Pancasila perlu dilakukan melalui pengalaman belajar langsung dan terkait dengan pengetahuan sebelumnya serta minat peserta didik. Terus yang ketiga, sebagai proyek kegiatan kurikuler. Fokus pada pendidikan karakter. Upaya mencapai Profil Pancasila tidak cukup hanya melalui intrakurikuler, seperti yang ditemukan dari hasil evaluasi bahwa banyaknya materi pelajaran yang perlu dipelajari peserta didik akan membuat kurangnya waktu untuk mencapai kedalaman sebuah kompetensi. Begitu pula dengan interaksi karakter, sehingga dianalisis diperlukan alokasi waktu khusus di mana peserta didik memiliki waktu untuk mengeksplorasi dan mengasah kepekaan terhadap isi di lingkungan sekitarnya tanpa adanya beban materi di bidang pengetahuan yang perlu dikuasai. Terus pembahasan selanjutnya yaitu prinsip perencanaan kurikulum merdeka. Dalam hal tersebut berupa prinsip rancangan kurikulum merdeka yang didasarkan pada hasil evaluasi kurikulum sebelumnya, pendekatan pengembangan kurikulum. Prinsip-prinsip perencanaan kurikulum sangat banyak, namun agar lebih mudah dapat dipahami dalam konsep berikut. Selanjutnya yaitu prinsip perancangan kurikulum merdeka, yaitu terbagi atas 3 bagian, yaitu 1. Pengembangan kompetensi dan karakter. Dalam upaya untuk menumbuh kembangkan cipta rasa dan karsa peserta didik sebagai pelajar sepanjang hayat yang berkarakter Pancasila, kurikulum merdeka diarahkan untuk dikembangkan sebagai kurikulum yang dapat memastikan dan mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik. Dalam hal tersebut, kompetensi dan karakter dipahami sebagai hal yang sifatnya komplementer atau saling melengkapi. Terus yang kedua,
fleksibel. Fleksibel, mengembangkan kurikulum harus fleksibel, yang memberikan keleluasan kepada satuan pendidikan dan pendidik untuk mengadaptasi, menambah kekayaan materi pelajaran serta menyelaraskan kurikulum dengan karakteristik peserta didik, visi misi satuan pendidikan serta budaya dan karakter lokal. Terus yang ketiga, berfokus pada muatan esensial. Semua peserta didik perlu mencapai kompetensi minimum. Namun kurikulum yang terlalu padat dan diajarkan dengan berburu-buru mengakibatkan guru hanya memperhatikan kemampuan sebagai kecil peserta didiknya yang lebih berprestasi. Pengurangan kepadatan kurikulum dapat mengurangi kesenjangan kualitas belajar. Hal ini ditunjukkan juga dalam kajian yang dilakukan Inovasi dan Pusat Penelitian Kebijakan Kemendikbud 2021. Bahkan kurikulum 2013 yang dikurangi kompetensi inti dan kompetensi dasar atau dikenal juga sebagai kurikulum darurat, membantu peserta didik atau sekolah dasar memitigasi ketertinggalan pembelajaran atau learning loss. Fokus pada muatan esensial artinya juga kurikulumnya harus sederhana. Kajian yang dilakukan Pickett dan Betsy 2012 menunjukkan bahwa di beberapa negara berkembang seperti Indonesia, materi pelajaran yang begitu padat membuat guru tersebut terus bergerak cepat menyelesaikan bab demi konsep tanpa memperhitungkan kemampuan peserta didik memahami konsep yang telah dipelajari. Menurut temuan mereka, hal ini bukan karena guru tidak menghiraukan kemampuan peserta didik belajar, tetapi karena mereka dituntut untuk memutuskan materi ajar. Materi yang selanjutnya yaitu karakteristik pembelajaran kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka sebagai sebuah gagasan dengan tujuan mewujudkan pembelajaran yang bermakna dan efektif dalam menumbuh, kembangkan cipta rasa dan peserta didik sebagai pelajar sepanjang hayat yang berkarakter Pancasila, yang kemudian dikembangkan melalui pada 3 prinsip utama perancang kurikulum merdeka dengan merekomendasikan beberapa karakteristik pembelajaran tertentu. Karakteristik pembelajaran ini berperan sangat penting dalam mendukung tercapainya tujuan kurikulum merdeka dan dirumuskan sedemikian berdasarkan pada langkah-langkah filosofis, sosiologis, dan psikopedagogis. Terdapat 4 karakter pembelajaran kurikulum tersebut, yaitu sebagai berikut. 1. Pemanfaatan penilaian atas asesmen awal, proses, dan akhir untuk memahami kebutuhan belajar dan perkembangan proses belajar peserta didik. Penilaian atau asesmen merupakan cara untuk mengetahui kemampuan peserta didik dalam memahami atau menguasai kompetensi tertentu yang menjadi tujuan atau luaran pembelajaran. Terus yang kedua, menggunakan pemahaman tentang kebutuhan dan posisi peserta didik untuk melakukan penyesuaian pembelajaran. Mengacu pada konsep bahwa pembelajaran harus menyesuaikan kemampuan dan kecepatan belajar peserta didik, maka sudah seharusnya rencana dan proses pembelajaran diarahkan untuk betul-betul memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Selanjutnya, memprioritaskan kemajuan belajar peserta didik dibandingkan cakupan dan ketuntasan muatan kurikulum yang disampaikan. Mengacu pada prinsip pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau student center, masa kurikulum merdeka menekankan bahwa proses belajar harus mengutamakan kemajuan belajar peserta didik. Prinsip pembelajaran berpusat pada siswa, memberikan dasar pemahaman bahwa pembelajaran harus melayani kebutuhan peserta didik, dan jika capaian belajar dan kecepatan belajar tiap peserta didik berbeda-beda, maka pembelajaran juga mestinya didesain untuk melayani keragaman tersebut. Inilah yang disebut sebagai pembelajaran berdiferensial. Yang keempat, didasarkan pada refleksi atas kemajuan belajar peserta didik yang dilakukan secara kolaboratif dengan pendidik lain. Satuan pendekatan yang dilakukan adalah dengan menjalankan siklus penelitian tindakan kelas. Materi selanjutnya ialah landasan kurikulum merdeka.
Yang pertama, landasan filosofis. Menyatakan bahwa sebelum menyusun kurikulum harus jelas dulu filosofi pendidikan yang dipegang. Karena filosofi pendidikan menggambarkan tatanan masyarakat ideal yang diidamkan beserta gambaran ideal manusianya. Yang pertama, pendidikan nasional Indonesia mendorong tercapainya kemajuan dengan berpegang dan mempertimbangkan konteks Indonesia, terutama akar budaya Indonesia. Yang kedua, pendidikan nasional Indonesia diarahkan untuk membentuk manusia Indonesia yang holistik, yang dapat mengoptimalkan potensi diri dengan baik untuk tujuan yang lebih luas dan benar. Yang ketiga, pendidikan nasional Indonesia responsif terhadap perubahan sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Yang keempat, keseimbangan antara penguasaan, kompetensi, dan karakter peserta didik. Yang kelima, keleluasan satuan pendidikan dalam menyusun kurikulum dan mengimplementasikannya. Yang keenam, pembelajaran perlu melayani keragaman dan menyesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik. Terus yang ketujuh, pelaksanaan pembelajaran diselenggarakan dalam suasana belajar yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk mempartisipasi aktif dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa atau kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Yang kedelapan, guru memiliki otoritas dalam pendidikan peserta didik dan mengimplementasikan kurikulum dalam pembelajaran. Yang kedua, landasan sosiologis. Terdapat 3 pertimbangan sosiologis utamanya, yaitu terkait revolusi industri dan masyarakat. Yang ketiga, landasan psikopedagogis. Landasan tersebut merupakan landasan yang memberikan dasar pengembangan kurikulum terkait bagaimana manusia belajar dan berkembang. Penggabungan teori psikologi perkembangan dan pedagogi ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pengalaman belajar disesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas peserta didik, sehingga menghasilkan keterlibatan aktif serta hasil pendidikannya yang lebih baik. Yang keempat, landasan historis. Pengembangan kurikulum nasional perlu didasarkan pada pertimbangan historis, terutama untuk melihat konteks perubahan kurikulum yang pernah dilakukan. Konteks dalam hal ini terkait dengan perubahan sosial, politik, dan wacana global terkait pendidikan yang menjadi sebab dasar pembaruan kurikulum. Secara historis, Indonesia merdeka telah menjadi pergantian di kurikulum lebih kurang 10 kali. Pertama, kedua, dan ketiga masih disebut sebagai rencana pembelajaran, yaitu pada tahun 1947, 1952, dan 1964. Disusun lahirnya kurikulum 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, dan 2013. Terdapat konteks dan semangat yang berbeda di antara kurikulum nasional tersebut. Yang terakhir, landasan yuridis. Pengembangan kurikulum dan pelaksanaan kurikulum merdeka didasarkan pada perundang-undangan, peraturan, dan kebijakan nasional dalam bidang pendidikan yang terdapat dalam deskripsi sebagai berikut. 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Peraturan Pemerintahan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintahan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang ketiga, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Yang keempat, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 sampai 2024. Yang terakhir, Kemendikbudristek
nomor 13 tahun 2022 tentang perubahan atas Permendikbud nomor 22 tahun 2020 tentang rencana strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020 sampai 2024. Baiklah, saya akan menyimpulkan materi tersebut. Kesimpulannya yaitu kurikulum merdeka merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya yang bertujuan untuk mewujudkan pembelajaran bermakna, efektif, dan meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia peserta didik. Dalam perancangannya, kurikulum merdeka menganut 3 prinsip utama: mengembangkan kompetensi dan karakter, fleksibilitas dan implementasi, serta fokus pada muatan esensial. Karakteristik pembelajaran kurikulum merdeka meliputi pemanfaatan, penilaian, dan berbagai tahap penyesuaian pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik, prioritas pada kemajuan belajar, serta refleksi kolaboratif antar pendidik. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang materi kurikulum merdeka. Salah dan janggalnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.